Halo Jebret Tim, balik lagi sama gua Sabto Haryo Rajasa di acara Si Paling Pandit. Apalagi kita akan bicarakan sekarang kalau bukan Manchester City dengan Pep Guardiola yang akhirnya bisa meraih trofi di Liga Champions, sebuah trofi yang dinanti-nantikan publik Manchester Biru setelah mereka berkali-kali gagal untuk bisa mendapatkannya. Sangat istimewa dan juga sangat lengkap karena mereka meraihnya setelah menjuarai Premier League dan juga menjuarai Piala FA, sehingga gelar di Istanbul melawan Inter Milan menjadikan mereka klub kedua di tanah Inggris yang bisa mendapatkan gelar treble setelah tentunya Manchester United ya tahun 99 bersama Sir Alex Ferguson. Kalau kita bicara finalnya itu sendiri, ya harus diakui bahwa ya finalnya tidak terlalu baik bagi City. Yang saya harus akui juga bahwa Inter mainnya luar biasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana Pep Guardiola akhirnya bisa membuat timnya bermain lebih compose, lebih tenang. Tidak banyak mendapatkan peluang, tapi satu peluang akhirnya bisa menjadikan gol lewat gol Rodri. Dan akhirnya mereka bisa menang dengan skor cukup 1-0. Kalau kita bicara City, mungkin kalau kita bicara finalnya ya sudah lewat ya. Tapi yang menarik adalah apa yang akan dilakukan oleh Pep Guardiola berikutnya. Yang terdekat jelas 3 trofi berikut, pastinya di Community Shield, lalu Piala Super Eropa, dan juga Piala Dunia Klub. Dan kalau saya lihat lawan-lawannya akan dihadapi, ya mungkin ini akan menjadi sextuple kedua bagi Pep Guardiola setelah dia melakukannya bersama Barcelona. Di Barcelona juga dia menjadi pelatih yang bisa mendapatkan treble dan juga bahkan sextuple ya. Jadi dia pelatih pertama di dunia yang bisa meraih treble bersama 2 klub berbeda. Ini orang emang spesial banget, jadi betul-betul gue nantikan apa yang akan dia lakukan bersama Manchester City ke depannya. Kalau gue melihat apa yang dilakukan Pep selama ini, bagaimana dia membangun tim ini, kalau dia memang ingin terus stay di Manchester City, saya rasa kalau kita bicara kurun 1 dekade ke depan ya, kalau dia mau stay dalam 10 tahun, saya rasa rekornya semua yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson akan bisa dilewati oleh seorang Pep Guardiola. Kalau kita bicara trofinya sudah mencapai 35 trofi. Ini betul-betul luar biasa dari ukuran pelatih yang baru melatih 15 tahun. Sementara Alex Ferguson melatih 27 tahun. Dia mendapatkan 49 trofi. Jadi kalau kita bicara jarak trofinya tidak terlalu jauh. Kalau Guardiola mau stay tetap di City dengan apa yang sudah dibangun dan apa yang akan dibangun, saya rasa dia akan menaklukkan semua rekor-rekor Alex Ferguson. Tapi apakah dia ingin stay? Kalau kita bicara gengsi seorang Pep, kayaknya dia ingin menjadikan Manchester City sebagai sebuah tim yang akan merajai Manchester, akan merajai kota di mana mereka bertetangga bersama Manchester United. Ya kalau kita bicara sejarah memang United jauh ya di atas mereka dari sisi sejarah, dari sisi popularitas, dari sisi segala macam memang mereka tertinggal sangat jauh. Tapi kalau kita bicara ke depan, kita bicara generasi sekarang di mana sudah begitu banyak fans-fans City, bahkan anak-anak kecil, anak-anak SMP, SMA sekarang sudah banyaknya fans City. Saya rasa kedepannya City akan menjadi salah satu tim dengan basis fans yang begitu banyak karena trofi-trofi yang diraih oleh Pep Guardiola. Kenapa saya yakin juga Pep Guardiola akan bisa melakukan itu semua? Karena dia didukung oleh klub yang selalu mengakomodir apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Pergantian pemain selalu diakomodir dan dia memastikan timnya akan selalu haus akan pencapaian, haus akan gelar. Pemain-pemain yang tidak cocok lagi, yang sudah dianggap tidak bisa berkontribusi, akan disingkirkan secara perlahan oleh Pep. Kita melihat bagaimana dia datang, dia bisa langsung menyingkirkan Joe Hart, kiper utamanya Manchester City. Lalu kiper berikutnya, Claudio Bravo pun langsung disingkirkan. Artinya untuk membangun sebuah tim yang punya kualitas yang bisa terjaga di setiap musimnya, dia akan bongkar pasang pemain dan itu sudah dia buktikan di semua klub yang dia latih. Di Barcelona pun kita bicara 4 musim berturut-turut yang luar biasa. Dia mendapatkan 3 gelar domestik berturut-turut dan 2 Liga Champion. Kalau kita lihat timnya juga ada perubahan juga dari sisi tim-tim intinya.
di mana semua awalnya Samuel Eto'o, lalu ada Ibra, lalu berikutnya ada David Villa. Artinya ini juga akan dia lakukan di Manchester City, perubahan-perubahan pemain, perubahan-perubahan striker. Awalnya didatangkan atau belakangan terakhir didatangkan Haaland, itu yang membuat City menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara kekuatan, saya melihat Pep sebagai pelatih yang sangat evolve ya dalam sisi strategi. Sekarang dia sudah bisa memilah kapan dia harus ngegas, kapan dia harus bermain dengan possession base, kapan dia harus bertahan. Yang mungkin di awal-awal penampilannya bersama Barcelona, bersama Munchen, bahkan bersama City, seolah-olah dia tidak ingin atau anti dalam bertahan. Tapi sekarang tergantung lawan yang dihadapi, dia lebih realistis lagi dalam eksekusi strateginya, sehingga dia bisa mencapai targetnya seperti treble sekarang, di mana di masa lalu ketika dia ngotot untuk terus bermain secara indah, selalu ingin possession base, tapi ujung-ujungnya kerap kali terjungkal. Sehingga sekarang saya melihat Pep sebagai pelatih yang sangat evolve dari sisi strategi, terutama dalam pemilihan komposisi juga ya. Kita bicara awalnya dia main selalu dengan 4-3-3, tapi belakangan dia bisa bermain dengan formasi 3-2-2-3. Artinya ada perubahan untuk bisa mengakomodir timnya supaya bisa bagus juga dalam bertahan, tapi mereka juga bisa bagus dalam menyerang. Dengan kombinasi seperti ini, saya rasa pemain-pemain yang ada sekarang, jika diharuskan ada regenerasi, mungkin sedikit demi sedikit akan coba disingkirkan atau diperbaiki ya oleh Pep. Saya melihat datangnya Calvin Phillips di musim kemarin memang belum bisa memberikan kontribusi besar di musim ini. Tapi kalau kita lihat di musim-musim lalu juga bersama klub yang apapun yang dia pegang, dia selalu percaya sama orang yang dia yakini punya kemampuan bagus. Dan saya melihat itu Calvin Phillips punya, sehingga dia bisa menjadi tandem dari Rodri di tengah untuk bisa menggeser atau paling tidak merotasi posisi John Stones sebagai jantung di lini tengah Manchester City. Dan kalau kita lihat beberapa pemain yang mungkin belum berkontribusi, tapi Guardiola selalu bisa mencarikan posisi-posisi baru atau bisa menciptakan posisi-posisi yang tadinya bukan posisi ideal dari pemain-pemain ini. Makanya saya lihat Guardiola dengan egonya dia menginginkan Manchester sebagai tim yang terkuat di Manchester, lalu menjadi tim yang terkuat di Eropa dan juga terkuat di dunia, akan terus mempertahankan ritme ini. Paling tidak kontraknya habis di tahun 2025, tapi saya lebih melihat lebih dari itu karena dia punya ego yang besar untuk menjadikan City lagi-lagi menjadi tim terkuat di Inggris Raya. Jadi ya akan kita nantikan dan akan saya sangat nantikan apakah Guardiola akan meneruskan egonya ini, apakah Guardiola akan bisa melakukan apa yang telah dia lakukan bersama Barcelona dan juga Bayern Munchen. Tapi lagi-lagi di level City bukan hanya kita bicara kualitas teknis di atas lapangan, tapi bagaimana dia akan menjadikan tim ini sebagai kekuatan utama di kotanya. Dan ini sejalan dengan apa yang biasa dilakukan oleh Manchester City. Bagaimana mereka bisa meraup fans-fans baru adalah karena dedikasi klub itu sendiri terhadap publik yang ada di Manchester Biru. Mereka mendirikan housing atau memberikan bantuan perumahan kepada fans-fans, sehingga mereka berharap ketika di situ akan semakin banyak publik yang hadir, tentunya publik ini juga yang akan mereka bawa ke stadion milik Manchester City. Sehingga saya yakin lagi-lagi dengan apa yang sudah diberikan oleh Pep Guardiola selama ini, sejalan dengan apa yang diberikan oleh manajemen klub, dan juga sejalan dengan apa yang diberikan oleh kota itu sendiri, sehingga saya yakin Manchester akan menjadi klub terbaik di Inggris. Ya mungkin sekian dari gua untuk SPP kali ini. Jumpa lagi di SPP lain bersama pundit-pundit yang lain tentunya. Thank you.